Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita lanjutkan, masih membahas tentang birrul walidain. Birra ummaka wa abaka wa ukhtaka, qala junjungan kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berbuat baiklah kamu kepada ibumu. Kemudian wa abaka dan bapamu, wa ukhtaka dan kakak perempuanmu kalau ada, wa akhaka dan kakak laki-lakimu, abangmu ya. Jadi setelah ibu kemudian bapak, setelah ibu dan bapak misalnya tidak ada saudara kita yang perempuan, nah itu kakak kita terutama ya, teteh kita, maka setelah tidak ada ibu, teteh kita lah yang jadi pengganti ibu kita. Wa akhaka, kalau sudah tidak ada bapak maka abang kita, kakak laki-laki kita yang jadi pengganti bapak kita. Thumma adanaka fa'adnaka, lalu kepada adik-adik kamu yang ada di bawah ya. Klik like, subscribe, dan juga komen. Selamat menyaksikan. Al-Mukarram Kiai Nandang Kusyairi SH, penasehat dari Jemaah NU Kerawang. Terima kasih Kiai, mohon doanya. Alhamdulillah ada Kang Dang Bakhtiar juga ikut hadir, ada Yedi Cahyadi, kalau nggak salah di Purwakarta ya Kang Yedi Cahyadi. Wa yurwa dan diriwayatkan annallaha ta'ala, bahwasanya Allah ta'ala qala berfirman Allah li Musa kepada Nabi Musa alaihi salam. Ya Musa, innahu sesungguhnya man barang siapa barro yang berbuat baik walidahi kepada kedua orang tuanya, wa'aqani, tapi dia menyakiti atau durhaka kepadaku, katabtuhu barron, aku masih tetap menuliskannya sebagai orang yang baik, yang berbuat baik. Firman Allah kepada Nabi Musa ini menjelaskan bahwa Allah begitu menghormati orang yang, begitu menghargai orang yang berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Sampai ada orang yang berbuat baik kepada orang tuanya, walaupun orang tersebut durhaka kepada Allah, maka Allah tetap menuliskannya sebagai baron. Katabtuhu baron, aku tuliskan, aku catat dia tetap menjadi orang yang baik. Ya, walaupun dia tidak pernah sholat, umpamanya sholatnya kurang baik, puasanya kurang bagus, tetapi kalau dia berbuat baik kepada kedua orang tuanya, ngurusin ibu dan bapaknya, kemudian menghormati, selalu mendoakan kedua orang tuanya, walaupun hubungan langsung dengan Allahnya kurang baik, Allah tetap menuliskannya, mencatat dia sebagai orang yang baron, orang-orang yang baik ya, orang yang berbuat kebajikan. Tetapi sebaliknya, waman barroni wa aqa walidayhi katabtu aqan, barang siapa yang berhubungan baik, memiliki hubungan baik dengan aku, kata Allah, sholatnya baik, puasanya bagus, tetapi wa'aqali walidahi, dia durhaka kepada kedua orang tuanya, katabtuhu aqan, aku catat dia sebagai orang yang durhaka. Walaupun dia sholatnya rajin, puasanya getol, bahkan ditambah tahajudnya, Senin Kemisnya, tetapi kalau dia durhaka kepada kedua orang tuanya, aku tetap mencatatnya sebagai akon, orang yang durhaka, walaupun dia baik kepadaku. Ya, jadi kuncinya sekali lagi, ridhallah fi ridhal walidain. Keriduan Allah itu ada dalam keriduan kedua orang tua kita. Wasuhtullah fi suhtihima, dan kemurkaan Allah terdapat dalam kemurkaan kedua orang tua kita. Maka beruntunglah bagi saudara-saudaraku yang masih memiliki kedua orang tua, bahagiakanlah mereka, bikinlah mereka bangga punya anak seperti kita. Ya. Selanjutnya wakila, dan dikatakan lama dakhola, ketika masuk
siapa Yakub, Nabi Yakub ala Yusuf, kepada Nabi Yusuf alaihi wassalam. Nabi Yakub, ya tentu ini setelah melalui proses yang panjang, Nabi Yusuf sudah menjadi seorang raja Mesir, jadi seorang raja. Walam yakum lahu, Nabi Yusuf ini tidak berdiri menghormati ayahnya yang datang, yaitu Nabi Yakub. Fa'uhallahu ilahi, Allah langsung menurunkan wahyu kepada Nabi Yusuf alaihissalam. Atata'azamu antakum mali abika wa izzati wa jalali la akhrajtu min sulbika nabiyyan. Masya Allah. Ini yang mendapat teguran itu langsung Nabi dan Rasulnya Allah, seperti sekelas Nabi Yusuf. Nabi Yusuf itu ketika ayahnya itu Nabi Yakub datang, beliau tidak berdiri, langsung ditegur oleh Allah. Yusuf, apakah kamu berat untuk berdiri menghormati bapak kamu? Wa izzati wa jalali, demi kemuliaanku, demi keagunganku, wahai Yusuf, la akhrajtu min sulbika nabiyyan, aku tidak akan mengeluarkan dari sulbi kamu, dari keturunan kamu, nabiyan, seorang nabi. Karena Nabi Yusuf ini menikah dengan Siti Zulaikha, yang kebetulan Siti Zulaikha ini ya mandul, tidak memiliki anak. Jadi Nabi Yusuf ini tidak diberikan anak tidak ada nabi yang lahir dari sulbinya Nabi Yusuf, dikarenakan salah satunya adalah penyebabnya beliau Nabi Yusuf alaihissalam entah kenapa merasa berat untuk berdiri menghormati kedatangan sang ayah, yaitu Nabi Yakub alaihissalam. Jadi ketika Nabi Yakub itu datang, mungkin Nabi Yusuf banyak tamu atau bagaimana, ya namanya juga seorang raja kan. Jadi beliau tidak berdiri untuk menghormati ayahnya itu Nabi Yakub. Nah, langsung ditegur oleh Allah. Yusuf, kamu ini kok berat sekali. Ada ayah kamu, kok kamu nggak berdiri? Wa izzati wa jalali la akhriju min sulbika nabiyyan. Demi kemuliaanku, demi keagunganku, aku tidak akan mengeluarkan dari sulbi kamu seorang nabi. Masya Allah. Ini seorang nabi pun karena salah satunya gara-garanya itu sebetulnya sih bukan disengaja pasti ya. Seorang nabi kan maksum ya. Beliau tidak berdiri menghormati kedatangan ayahnya, maka ditegur langsung oleh Allah dan diberikan hukuman dari sulbinya, dari gennya tidak lahir seorang nabi pun. Ya, Masya Allah. Bahkan Nabi Yakub ini putranya kan 12. Salah satunya itu yang jadi nabi Nabi Yusuf sendiri, kemudian Bunyamin, kemudian ada lagi Yahuda. Dan dari Yahuda ini lahirlah nabi-nabi yang lain. Keturunannya dari Nabi Ibrahim alaihissalam ini, dari Nabi Yakub yang disebut dengan Bani Israel. Akhirnya juga lahir Nabi Yahya, Nabi Zakaria, Nabi Isa alaihissalam. Dan itu bukan dari keturunan Nabi Yusuf. Padahal Nabi Yusuf ini salah satu satu dari 12 anak Nabi Yakub yang diistimewakan oleh Allah. Tapi karena dalam tanda petik kekhilafan beliau, tidak berdiri, tidak menghormati ayahnya ketika ayahnya datang, itu Nabi Yakub, maka Allah berikan hukuman, tidak ada satu orang pun nabi yang lahir dari sulbinya Nabi Yusuf alaihissalam. Masya Allah. Jadi intinya bahwa begitu tingginya derajat pahala yang Allah akan berikan kepada mereka yang birrul walidain, dan begitu besarnya juga dosa dan
apa namanya dosa dan siksa yang Allah ancamkan kepada mereka yang durhaka kepada kedua orang tuanya. Bersyukurlah Anda yang punya orang tua, bikinlah mereka bahagia, buatlah mereka bangga memiliki anak kita. Dan bagi saudara-saudaraku termasuk saya sendiri yang sudah tidak memiliki orang tua, maka hendaklah berbuat amal kebaikan sebanyak mungkin dan pahalanya kita khususkan kepada kedua orang tua kita yang sudah tidak ada. Sedekah kita, puasa kita, salat kita, man sanna sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amilah biha ila yaumil qiyamah. Otomatis kalau seorang anak beramal soleh, melakukan amal-amal kebajikan, maka otomatis tanpa dipinta pun maka nanti pahalanya akan mengalir kepada kedua orang tua kita. Ya, sebaliknya kalau kita melakukan keburukan, kejahatan, secara otomatis juga man sanna sunnatan sayyi'atan falahu wizruha wa wizru man amilah biha ila yaumil qiyamah. Karena hubungan darah itu tidak bisa dipisahkan. Apalagi kalau misalnya kelakuan kita ini yang jelek dipengaruhi oleh kedua orang tua kita waktu hidup, maka tentu akan terus berhubungan antara kebaikan dan keburukan antara kedua orang tua dengan kita ya sebagai anaknya. Ya, itu saja mungkin yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Kang. Terima kasih kepada Ibu Adeyayah Mulyani di Garut bersama suami dan anak tercinta. Kemudian ada Kang Heri Kiswanto di Republik Johar. Ada Kiai Haji Anwar Hilmi LC di Kampung Sawah bersama Kang Ujang S. Fendi. Ada Jengan Sadiman Komarudin di Tasikmalaya Selatan. Ada Apana Ica. Ini banser dari Pedes. Juga ikut hadir, ada Kang Ateng, kalau tidak salah Kang Ateng itu di Cengkong, Drawolong. Kemudian ada Kang Muhammad Rivaldi, Banser Kutawaluya juga ikut menyimak. Terima kasih, alhamdulillah. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.